semua tim pada ketemu. Ya. Bagaimana rasanya ketemu? Sudah lama tidak bertemu. Terus lalu apa sih sedikit tentang pemimpinan Akur saat ini? Hasilnya bagaimana? Mangga silakan. Jadi ini merupakan forum silaturahmi persaudaraan teman-teman yang ada di lapangan yang pada saat itu mengusung pasangan Aum Bara dan Hengki Kurniawan. Ya. Mereka inilah yang berjuang sehingga suksesi kepala daerah ini kita bisa menangkan. Ya. Ini kehadiran 16 kecamatan, ya, mewakili teman-teman yang lain, ya, karena tidak mungkin kita bisa mengundang seluruhnya. Karena kalau dilihat ada sekitar 37.000. 37.000. Oh, 30. Ya, relawan. 27.000. Ya, 27.000. Yang tersebar di 16 kecamatan. Oleh karena itu ya sesepuhnya tokoh-tokoh ini, ya. Ini merupakan salah satu langkah awal di mana pasca pemenangan respon sama sekali dari pihak yang kita usung, yaitu Pak Bara sendiri. Ya janjinya tidak pernah di ini, cuman karena kita ini tergabung dalam tim yang dituakan waktu itu, kita berinisiatif dengan Yolan sebagai pelaksananya, yaitu Sri Kandi, ya, ini untuk bisa membangun kembali, paling tidak terlepas dari persoalan hukum yang menimpa oleh yang bersangkutan, tetap kita masih ada Hengki. Ini yang harus kita kawal sampai dengan 2023. Ya, apapun alasan sampai 2023 ini harus selamat dulu dong. Ya, nanti pilkada serentak 2024 ya kita lihat aja ke depannya. Ya, tapi kalau Hengki bisa melihat bahwa bisa melihat kondisi saat ini, maka dia tidak akan melupakan. Ya, artinya dia bisa jadi juga karena kita. Oleh karena itu kita berharap bahwa ini loh, apapun alasannya, keringat mereka sudah menjadikan Anda untuk duduk jadi kepala daerah. Tadi disebut Pak Megari katanya ada beberapa poin yang tidak terrealisasi. Apa saja sih contohnya? Oh, banyak. Ya, salah satunya janji politik itu banyak. Ya, di antaranya yang non APBD dan yang ada di APBD. Ya, yang di APBD saja tidak bisa menyerap semua aspirasi yang ada, yang pernah dijanjikan. Ya, karena mungkin keterbatasan anggaran. Seperti salah satu contoh kemarin sudah direalisasikan pembangunan jalan di wilayah selatan. Itu pun non APBD, uang pinjem ke SMI. Ya. Memang janji kita semua jalan harus lecir. Cuman persoalannya kita terganggu dengan pandemi, ya adanya COVID, COVID-19, sehingga di tahun di awal 2019 dan 2020 itu mutlak anggaran itu habis untuk COVID, ya. Terlepas bahwa akhirnya ujungnya masalah hukum, ya. Betul, ujungnya ke sana. Kan baik temannya. No penting sekarang dengan sisa sebelah, ya. Hengki sebagai PLT dia bisa menyelesaikan janji politik. Karena itu yang kita janjikan dulu. Artinya tim-tim ini mengawal. Jadi aspirasi dari bawah sehingga dia dapat memenangkan, kan gitu kompetisi ini. Nah, janji politik ini harus bertahap. Kalau sekarang jalan, wilayah barat sudah kemarin peresmian itu dari dana CSR, dari KCIC itu, ya, bukan dari APBD. Nah, sekarang pertanyaannya, masa iya sih? Karena APBD tidak terganggu dari infrastruktur yang dibangun saat ini, ya kan? Kan bisa janji politik yang lain. Contohnya pada guru ngaji yang kemarin didengar hanya 25.000, makanya itu bisa dinaikkan. Ya, harus seimbang. Jangan sampai tunjangan kinerja PNS-nya besar, hari ke guru ngaji cuma 25.000. Mesti tahu bahwa tukin untuk eselon 4 saja sudah di atas 10 juta. 1 bulan, sekitar 12, apalagi kabit atau eselon 3A, 3B itu di atas 15, 17-an lah, ya, belum eselon 2-nya, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu ada keseimbangan, kesejahteraan bagi masyarakat
sebanding sejalan dengan kesejahteraan para pegawai. Jangan tidak berimbang. Pegawainya sejahtera, rakyatnya miskin. Kayaknya kan ini fenomena saat ini yang terjadi. Betul. Oleh karena itu kita berharap bahwa Hengki bisa melaksanakan janji-janji politiknya. Oh gitu. Dan itu Ya, intinya itu. Ya. Ya. Sedangkan untuk 2023 nanti atau 2024 kita masih jauh. Yang penting bangunan silaturahmi ini tetap kita bangun. Soal nanti dia mau bikin tim baru dan ini silakan saja, kan gitu ya. Apa emangnya tidak mungkin dari masyarakat kita yang tergabung ini juga muncul kandidat? Iya, betul. Bisa saja, kalau diabaikan kan mungkin saja. Orang lawanan kan bisa saja kan gitu ya. Oke. Tapi ya kita lihat saja lah. Yang penting kita mengawal sampai 2023 sesuai visi akur. Oh betul. Ya, visinya akur. Visinya akur. Jadi kalau ada kemarin lompat, ayo berkah, kita bingung kita. Dari mana itu berangkatnya? Oh iya. Ya harusnya akur. Kayak Pak Abu cermat we. Gelombang kedua cermat jilid 2 kan gitu. Oh, iya. Nah, kita akur di dalam RPJM-nya akur. Kan gitu loh. Komitmen politik. Dan ini sudah ada di KPUD itu ada kan gitu loh ya. Betul. Jadi jangan ngarang-ngarang aja sekarang ini. Begitu ya. Kalau tidak tahu tanya kepada yang tahu. Kan gitu harusnya. Harusnya gitu. Kan ada peribahasa. Malu bertanya, sesat di jalan. Oleh karena itu ya kita doakan saja semoga Hengki bisa melaksanakan janji politik ke depan. Ya, gitu. sampai 23 selamat perjalanannya. Oke. Ya, Saya kira itu. Pak Kusiwa mau nanya, Pak Kusiwa, ini Pak Hengki apa sih ya dalam waktu dekat yang harus dilakukan sama Pak Hengki menurut Pak Kusiwa? Ya pertama ya melaksanakan tugas-tugas PRT yang utama yang penting. Kedua menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan tidak membuat birokrat gaduh. Begitu. Contoh Rotasi-mutasi yang membuat gaduh itu siap sih. Oh gitu. Itu satu. Harusnya dalam kondisi psikotraumatik pasca pemeriksaan KPK tidak berbuat hal-hal yang kebijakan yang di luar pelaksanaan daripada tugas-tugas PLT selaku pelaksana tugas bupati yang berhalangan. Tetap itu harusnya dilakukan, jangan berbuat gaduh. Kalau mau ngomong, siapa sih yang memunculkan rotasi mutasi? Itu dimunculkan tim 9, tim keluarga dan sebagainya. Tidak muncul itu kalau tidak ada apinya. Tidak ada asap kalau nggak ada api, nggak mungkin kan? Jadi tidak ada mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, yang pertama, pertanyaan kedua, kenapa birokrat mesti gelisah? Kalau kan mutasi rotasi sudah biasa dalam konsep pemerintahan. Ya. Nah, ini ada apa pertanyaan? Di birokrasi itu sendiri. Di birokrasi itu sendiri. Kenapa mesti gaduh? Gitu kan? Nah, itu pertanyaan. Begitu ya. Nah, kalau mesti ini ya, harus bisa diselesaikan. Gitu. Tidak perlu menangkis. Kalau menurut saya. Nah, gitu. Terus kedua, laksanakan permasalahan atau selesaikan permasalahan yang sangat krusial terkait misalnya dampak COVID dan sebagainya. Nah, itu yang urgen. Ada dua hal urgen yang harus dilakukan. Satu, mengembalikan nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Kedua, menjaga moral dan tanggung jawab moral masyarakat Bandung Barat ke arahan gudang Bapeta. Artinya kejadian ini kan setidaknya menjadi bau ya. Bandung Barat jadi terkenal deh. Cing harga diri nasi bubaran gitu kan. Cik sunana mah. Tanjolkeun. Jadi komitmen politiknya itu seperti apa? Gitu. Misalnya reformasi birokrasi kan atau apa kan itu yang kebijakan sudah ada di visi misi itu. Ini orang udah ngerti. Jadi kalau total biar total pasnya ada pasnya nggak? Total pasnya relawan akur 27.000 berapa? 27.864 kalau nggak salah. 864 itu seluruh Bandung Barat itu ya. Jadi itu dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT itu. Oh semuanya itu berarti Ya. banyak sekali ya. Makanya menang aku Dari 165 desa. 165 desa. Ada susah, suka, duka apa Wah, sih? Bisa makanya cerita kalau- dikit tentang suka duka.
kalau setiap bertemu ini saya suka terharu karena terbayang susah senangnya mereka bareng-bareng waktu itu selama hampir 1 tahun 8 bulan. Selama 1 tahun 8 bulan saya tahu persis susahnya mereka seperti apa, senangnya mereka seperti apa. Ya senangnya pada saat mereka menang, kita dinyatakan jadi pemenang, mereka senang. Tapi yang kebanyakan yang namanya berjuang pasti ada pengorbanan. Kalau pengorbanan pasti susah, nggak ada senangnya. Kalau yang namanya berjuang nggak ada senangnya kan, pasti ada pengorbanan dan susah. Senangnya mau waktu kita pasangan aku dinyatakan sebagai pemenang atau memperoleh juara terbanyak, itu aja senang. Kesininya duka. Gitu ya. Ada suka duka lah ya begitu ya. Tadi Kang Bega kan sudah menyampaikan kerja bersama bahagia. Nah, tim relawan selama ini dapat apa? Iya. Kita bukan menagih loh, kita dituntut janji oleh masyarakat. Benar. Yang kita minta itu loh. Gitu loh. Tapi dengan kondisi COVID-19 yang tidak disangka-sangka saat jadi langsung ada COVID-19, mungkin bisa nggak ada pengecualian lah kayak gitu? Saya bilang begini, anggap ini post major ya. Biasanya post major itu dari apalagi ini isu nasional, berarti kan ada anggaran dari pusat sampai ke pusat. Artinya ada dana cadangan yang disebut cadangan untuk kondisi post major. Artinya kalau kita sudah berkomitmen dengan visi misi aku pada yang pertama, ya kita melaksanakan aku ikutin aturan itu selesai. COVID tidak akan terlalu pengaruh buat perubahan. Nah, ke situ. Karena kan program kita itu bagaimana tahun pertama itu kita harus bisa menangkapkan PAD. Ya gitu, mereformasi birokrasi. Tahun pertama seperti itu. Nah, artinya dampak COVID ini tidak akan terlalu pengaruh baik itu pemerintah maupun masyarakat karena program sudah berjalan, janji-janji politik sudah dilakukan. Ayana, anggarannya kemana? Pertanyaannya. Ya betul. Nah ini COVID ini makanya ditambah oleh keparahannya kondisi COVID inilah harusnya Hengki lebih waspada. Gitu. Oke, siap. Pak Aspar mau ada tambahan? Cukup. Yang jelas tambahannya Hengki jangan menjadikan sumber hat-trick saat ini oleh para birokrat. Contohnya? Ya contohnya Kang Hengki itu kan orang baru ya. Nah kemudian tentang administrasi belum begitu paham. Jangan dibodohi lagi semacam umbara oleh para birokrat, ya kan? Atau memang umbaranya sendiri yang mengalami bantangul gitu terhadap birokrat karena aturannya sudah ada, kenapa dilanggar, itu saja. Oh gitu. Ini tambahan, ini beredar tentang tim keluarga dan tim 9, ada tanggapan nggak terkait itu? Itu wajar saja di dalam arena begini ada tim, tapi kalau masa ini nggak ada tim 9, nggak ada tim keluarga. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Hanya karena Pak Hengki pada saat ini kan tidak punya keluarga secara utuh apa yang dilihat di Umbara. Tetapi ada yang mengaku sah-sah saja, gitu kan? Karena dalam hal ini pasti ada yang menggunakan untuk hal itu, ada yang tidak kan? Mereka tuh memanfaatkan suasana. Ketika Bandung Barat merdeka, dulu juga Sami kan begitu mereka lompat semuanya mencari. Nah saat ini memanfaatkan lagi. Begitu Pak Umbara masuk, Hengki masuk jadi PLT, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga muncul orang-orang lain. Itu sudah disampaikan bahwa ketika Hengki menjadi PLT banyak pahlawan kesian. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Pak Aspar. Pak Mega, makasih. Ya, oke. Enak nasinya mana?